Di samping saya adalah Porsche Cayenne SUV. Tapi ini bukan Cayenne biasa ya, ini adalah Cayenne e-hybrid SUV dengan bantuan tenaga listrik. Penasaran seperti apa perbedaannya dengan model standar? Jangan kemana-mana, ikutin terus bahasannya bersama saya. Secara visual, keseluruhan Cayenne ini sebenarnya tidak banyak perubahan, tapi jika Anda lebih teliti, Anda bisa lihat di sini kaliper remnya diberi warna hijau stabilo kalau kita bilang, tapi Porsche menjulukinya acid green, aksen yang akan Anda temukan juga di tulisan atau label e-hybrid di bagian samping ini. Kemudian ini menandakan Cayenne ini sudah mendapatkan bantuan listrik pada powertrainnya. Nah, selain itu sebenarnya secara eksterior nggak banyak perubahan sih dari Cayenne e-hybrid ini. Cuma kalau Anda ingin tampilan yang lebih beda, Porsche juga memberikan varian yang namanya Platinum Edition. Itu juga berlaku untuk Panamera e-hybrid juga ya, Panamera 4 e-hybrid. Mereka dapat yang namanya Platinum Edition, itu menambah wheelbase-nya sekitar 15 cm, kemudian yang akan berdampak kepada penambahan ruang di dalam dan juga untuk kaki ya, udah pasti nambah, lebih lega. Dan juga Platinum Edition itu memberikan beberapa sentuhan desain eksklusif seperti ada knalpot, kemudian ada pada di atapnya, kemudian velg eksklusif. Jadi untuk perubahan visual secara khusus yang ingin Anda miliki, bisa memilih trim Platinum Edition. Nah, kita ke belakang, aksen acid green yang tadi kita temukan di sisi samping dan kaliper rem juga terlihat di tulisan Cayenne di belakang sini. Anda bisa lihat aksennya untuk menandakan bahwa ini adalah tipe e-hybrid. Kemudian ada lagi perbedaan mencolok ya. Oke, kita lihat bagasinya sekarang. Anda bisa lihat ini cukup lega ya, dengan kapasitas sekitar 403 liter, dan bisa ditambah lagi kalau misalnya kursi belakang dilipat. Di sini kita melihat di sini ada sedikit celah untuk menaruh mungkin barang-barang kecil. Di sini ada penghalang berupa kain, jaring-jaring gitu. Dan itu di sini juga ada tas charger ya. Ini charger portable yang bisa kita bawa untuk pengisian darurat, atau bisa Anda gunakan di rumah juga. Cukup berat, dan ya bagasinya cukup luas untuk ukuran SUV. Oke, masuk ke dalam, familiar sekali tampilannya, dan ini seperti biasa ya. Ini dengan bahan-bahan yang premium, setir dengan lapisan kulit. Sini ada menyalakan, dan kursi dan setir mengatur otomatis ya. Kita bisa lihat MID-nya digital, head unitnya juga udah digital. Di sini di konsol tengah berbagai macam pengaturan juga udah menggunakan sentuhan ya, detail-detail lain yang berupa tombol fisik hanya untuk AC dan juga untuk transmisi. Sementara, dan hal yang berbeda di Cayenne hybrid ini adalah pengaturan drive mode-nya tadi ya, karena dia sekarang udah pakai powertrain hybrid. Kita punya banyak pilihan nih, pilihan drive mode dari e-power yang menggunakan tenaga listrik murni, kemudian ada hybrid. Hybrid itu ada auto yang dia menyesuaikan dengan kondisi jalanan, kondisi medan, kemudian ada e-hold yang mempertahankan kebutuhan tenaga listriknya secara konstan, kemudian ada e-charge yang lebih mengutamakan performa mesin pembakaran dan dibantu dengan tenaga listrik sesekali. Kemudian
ada Sport dan Sport Plus untuk ini mengoptimalkan mesin pembakaran. Jadi tenaganya lebih cepat, tapi dia juga mengecharge dayanya juga lebih kuat. Kemudian dia paling atas juga ada off-road. Nah ini ada off-road. Nah ini sudah jelas untuk bagi mereka yang suka berkendara ke luar jalur ya, ke jalur-jalur yang lebih medan lebih menantang. Sisanya kita lihat nggak banyak perubahan, masih sama. Ada sunroof ya, ada sunroof di atas. Di sini ada kompartemen dengan USB 2 buah USB, ada cup holder. Di sini ada korek, kemudian ada di sini ada kompartemen kecil, bahannya kulit premium ini berwarna coklat muda dengan aksen abu-abu atau hitam. Dan posisi berkendara juga cukup nyaman, dan kursi ini juga sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik ya, bisa ke depan, maju, ke belakang, naikin atau turunin. Nah di sini ada beberapa tombol yang kita bisa pencet. Salah satu yang paling penting itu ada tombol untuk membuka tangki bensin di luar, karena Anda nggak bisa langsung neken untuk membuka, harus dipencet dulu di sini. Nah itu ada indikatornya bahwa dia sudah terbuka, dan ini juga memberi waktu untuk uap dari tangkinya untuk keluar dulu. Ini sebagai safety aja ya, lebih safe, lebih aman bagi pengguna sebelum mengisi bahan bakar. Nah kita lihat, nah Anda bisa lihat ini setelah dipencet tombolnya ini bisa terbuka. Ini gunanya untuk seperti tadi saya bilang, sebagai safety measure ya, untuk lebih aman. Dan sekarang setelah kita tutup dan kita buka, dia nggak akan bisa ngebuka kecuali tombol di dalam di dekat pintu dipencet dulu. Nah sekarang kita lihat ke sini, ke port untuk charger. Nah beda dengan bensin, ini bisa kita press manual ya untuk membuka. Nah dia tinggal colokin charger. Jadi jangan keliru nih kalau misalnya mau ngisi bensin, itu harus dipencet tombolnya, itu berada di sebelah kanan. Sementara untuk ngecharge, ngisi daya, ada di sebelah kiri dan bisa dibuka manual. Oke, sekarang kita beralih ke bawah kap. Kita bisa lihat ini ada aksen acid green juga yang menandakan dia ini menggunakan powertrain hybrid, percampuran antara mesin konvensional dengan motor listrik, di mana mesin konvensionalnya itu berupa V6 3000 cc dengan motor listrik. Semuanya digabungkan menghasilkan output sebesar 462 PS dengan torsi 700 Nm. Angka itu ternyata membuktikan bahwa walaupun dengan powertrain dengan bantuan listrik, Porsche Cayenne ini tetap memiliki performa yang luar biasa. 0 sampai 100 km tercatat pada 5 detik saja. Oke, kita udah bahas semuanya. Sekarang ngomongin harga. Cayenne e-hybrid ini dihargai mulai dari 3,1 miliar. Itu untuk model paling dasar ya, itu belum ditambah dengan berbagai macam opsi yang bisa Anda dapatkan di Porsche Configurator via online. Nanti berdasarkan opsi yang ditambahkan, harganya pun akan semakin naik. Jika tertarik, segera pesan via online atau langsung datang ke dealer. Pemesanan sudah dibuka mulai sekarang. Oke, begitu saja first impression terhadap Cayenne e-hybrid ini. Jangan lupa terus ikuti channel YouTube Motor1.com Indonesia, juga cek media sosial kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.